Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Saya dari Prodi PGMI semester 2. Saya kuliah di kampus Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu tentang teori-teori belajar. Mata kuliah Strategi Pembelajaran, dosen pengampunya Bapak Dr. Sarifudin MPDI. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja saya mulai videonya. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik memandang bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Perubahan ini terjadi sebagai hasil interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan, yang artinya di mana seseorang dianggap telah belajar jika ia menunjukkan perilaku yang berbeda sebagai dari akibat pengalaman tertentu. Menurut tokoh dan para ahli, beberapa tokoh utama dalam teori ini adalah yang pertama, B.F. Skinner, yang mengembangkan teori operan conditioning, yaitu proses belajar yang dipengaruhi penguatan atau reward punishment setelah suatu perilaku yang dilakukan. Yang kedua, Ivan Pavlov, terkenal dengan eksperimen klasikal conditioning pada anjing, yaitu penghubungan antara stimulus netral dengan stimulus yang bermakna. Yang terakhir, John B. Watson, pendiri aliran behaviorisme, menekankan bahwa psikologi harus mempelajari perilaku yang dapat diamati, bukan proses mental yang tidak terlihat. Prinsip utama teori behavioristik. Yang pertama, stimulus respon atau SR. Perilaku belajar dipicu oleh stimulus tertentu yang menghasilkan respon tertentu. Yang kedua, penguatan atau reinforcement. Penguatan positif atau negatif diberikan untuk memperkuat respon yang diinginkan. Yang ketiga, hukuman atau punishment untuk mengurangi atau menghilangkan respon yang tidak diinginkan. Yang keempat, pembiasaan. Respon tertentu menjadi kebiasaan melalui pengulangan. Implikasi terhadap strategi pembelajaran. Dalam praktik pembelajaran, teori ini melahirkan pendekatan-pendekatan seperti latihan dan pengulangan atau drill and practice untuk memperkuat kebiasaan positif. Reward dan punishment untuk memotivasi atau mengendalikan perilaku siswa. Penguatan positif seperti pujian atau hadiah ketika siswa menunjukkan perilaku yang diharapkan. Pembelajaran struktur dan bertahap karena behaviorisme menekankan kontrol penuh guru terhadap proses belajar. Yang kedua yaitu teori kognitivistik. Pengertiannya, teori kognitivistik memandang bahwa belajar adalah proses aktif dalam mengolah informasi oleh otak, bukan sekedar respon terhadap stimulus. Siswa dipandang sebagai makhluk yang berpikir, yang membangun pemahaman dengan cara mengorganisasi, menyimpan, dan mengambil informasi dari ingatan. Proses mental seperti mengingat, memahami, dan memecahkan masalah menjadi fokus utama dalam teori ini. Menurut tokoh dan para ahli, yang pertama, Jean Piaget, menjelaskan tahapan perkembangan kognitif anak atau sensorimotor, operasional, konkret operasional, dan formal operasional. Menekankan pentingnya asimilasi dan akomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua, Jerome Brunner, mengembangkan konsep discovery learning atau belajar melalui penemuan dan menjelaskan 3 cara representasi pengetahuan, ignatif, ikonik, dan simbolik. Yang ketiga, Robert Gardner, menyusun hierarki belajar dan mengembangkan model instruksional berdasarkan urutan tahapan belajar. Prinsip utama teori kognitivistik. Yang pertama, skemata struktur kognitif yang membantu siswa mengorganisasi dan memahami informasi. Yang kedua, asimilasi dan akomodikasi, proses mental untuk menyesuaikan dan membentuk pemahaman baru berdasarkan informasi yang diterima. Yang ketiga, pengolahan informasi. Belajar melibatkan proses memperhatikan, menyimpan, dan mengambil informasi. Pembelajaran bermakna. Belajar lebih efektif jika siswa dapat mengaitkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Implikasi terhadap strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berdasarkan teori kognitivistik berfokus pada cara membantu siswa memahami dan mengolah informasi secara aktif, seperti menggunakan peta konsep atau bagan untuk mengorganisasi informasi, memberikan scaffolding atau dukungan sementara selama proses belajar, mengajarkan strategi metakognitif seperti merencanakan, memantau dan mengevaluasi cara berpikir,
mengaitkan materi dengan pengalaman nyata atau pengetahuan sebelumnya agar lebih bermakna. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Pengertiannya, teori konstruktivistik memandang bahwa belajar adalah proses aktif membangun diri sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman. Siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mereka menginterpretasi, memodifikasi, dan membentuk makna dari informasi yang mereka alami dan pelajari. Pengetahuan dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain, bukan hanya dipindahkan dari guru ke murid. Menurut tokoh dan para ahli, yang pertama Jean Piaget menyatakan bahwa anak membangun pemahaman melalui proses asimilasi dan akomodasi berdasarkan interaksi mereka dengan lingkungannya. Yang kedua, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan mempelajari dan memperkenalkan konsep zone of. Yang ketiga, Proximal Development atau ZPD, yaitu jarak antara apa yang dilakukan siswa sendiri dan bantuan orang lain. Yang keempat, yaitu teori humanistik. Pengertiannya, teori humanistik memandang belajar sebagai proses untuk mengembangkan potensi diri secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Fokus utamanya adalah pada keutuhan manusia, termasuk perasaan, motivasi, dan kebutuhan. Belajar bukan hanya soal pencapaian akademik, tetapi juga pertumbuhan pribadi dan pembentukan karakter. Menurut tokoh dan para ahli, yang pertama, Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan dari kebutuhan dasar atau seperti makanan dan minuman, hingga aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Yang kedua, Carl Rogers menekankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning dengan memberikan ruang untuk ekspresi diri dengan pengembangan kepribadian. Prinsip utama teori humanistik, pemenuhan kebutuhan dasar seperti rasa aman dan dihargai, penting agar belajar bisa berlangsung optimal. Aktualisasi diri adalah tujuan akhir pendidikan, membantu siswa menjadi versi terbaik dari dirinya. Belajar bermakna terjadi dalam suasana yang mendukung, aman, dan menerima. Sebagai siswa individu yang unik dan memiliki kebebasan untuk memilih serta bertanggung jawab atas proses belajarnya. Hubungan guru dan siswa yang hangat dan empati mendorong proses belajar yang lebih efektif. Implikasi terhadap strategi pembelajaran. Guru harus menciptakan suasana kelas yang aman, menghargai, dan mendukung mengembangkan motivasi intrinsik siswa, bukan hanya bergantung pada nilai atau hadiah, memberikan kesempatan refleksi, dialog batin, dan eksplorasi diri, menghargai perbedaan individual seperti gaya belajar, minat, dan latar belakang siswa, membangun hubungan emosional yang sehat antara guru dan siswa agar tercipta kepercayaan. Menurut para tokoh ahli dari teori kasih sayang dan lemah lembut, tidak merujuk pada satu tokoh teori tertentu, namun selaras dengan prinsip Carl Rogers atau pendidikan berpusat pada siswa dan nilai-nilai pendidikan Islami, juga sejalan dengan konsep pendidikan karakter dan pendidikan berbasis nilai. Prinsip utamanya, empati dan kepedulian terhadap perasaan siswa, keteladanan dalam sikap lembut, penyabar dan menghargai, penguatan positif secara emosional, seperti pujian tulus, pelukan, senyuman, dan menghindari kekerasan verbal maupun fisik. Memenuhi kebutuhan rasa nyaman, aman, dan dicintai dalam lingkungan belajar. Implikasi terhadap strategi pembelajaran. Guru menggunakan komunikasi yang santun dan menyentuh hati, bukan keras atau mengancam. Mendengarkan siswa dengan sungguh-sungguh, terutama saat mereka mengalami kesulitan. Menghindari hukuman keras dan lebih memiliki pendekatan dialog, bimbingan, dan pengertian. Memberikan motivasi secara halus, misalnya melalui ceria inspiratif atau pujian atas usaha, bukan hanya hasil menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan, penuh kasih sayang, dan saling menghargai. Kesimpulannya, yang pertama, teori belajar memberikan dasar ilmiah bagi strategi pembelajaran. Setiap teori memiliki pandangan tersendiri tentang bagaimana siswa belajar. Dengan memahami teori-teori ini, guru dapat memilih pendekatannya yang sesuai untuk tujuan, materi, dan karakteristik siswa. Yang kedua, tidak ada satu teori yang paling unggul untuk semua situasi. Teori behavioristik cocok untuk pembentukan kebiasaan dan latihan rutin. Teori kognitivistik cocok untuk pengembangan cara berpikir dan pengolahan informasi. Konstruktivistik menekankan
Strategi pembelajaran yang efektif adalah strategi yang menggabungkan kekuatan dari berbagai teori. Guru sebaiknya tidak terpaku pada satu teori, tetapi menggabungkan prinsip-prinsip dari beberapa teori sesuai kebutuhan siswa dan situasi kelas. 4. Pendekatan kasih sayang dan kelembutan memperkuat hubungan emosional. Suasana pembelajaran yang positif, penuh empati, dan aman dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam belajar. Baiklah, mungkin itu saja sedikit video tentang teori-teori pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.